Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hidayat, NPM 239110252, mata kuliah Komunikasi Islam, dan dosen pengampunya Ibu Restu Nabila. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jami'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia dan rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita ke pembahasan kita, yaitu tentang peran komunikasi dalam Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, komunikasi bukan sekedar bertukar pesan. Dalam Islam, komunikasi adalah amanah, dakwah, dan bentuk rahmat Allah kepada makhluknya. Ketika kita berbicara tentang komunikasi, jangan hanya terpaku pada manusia semata. Hewan dan tumbuhan pun memiliki bentuk komunikasi, baik dengan mereka, dengan lingkungan, bahkan dalam keterkaitannya dengan manusia. Lalu komunikasi Islam itu apa? Komunikasi Islam itu adalah cara berinteraksi antara makhluk berdasarkan nilai-nilai di dalam Al-Quran dan hadis. Apa saja itu? Yang pertama itu ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu manusia dengan Allah. Seperti contohnya itu seperti sholat, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada komunikasi horizontal, manusia dengan sesama makhluk, seperti manusia dengan manusia dengan hewan, dan manusia dengan tumbuhan. Serta komunikasi internal. Komunikasi internal itu dengan diri sendiri, seperti kita kayak curhat dengan diri kita sendiri, kayak kita ngelamun dengan apa yang kita pikirkan gitu, dan lain sebagainya. Allah itu menciptakan lidah, telinga, mata, dan hati sebagai alat komunikasi. Itu terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati yang kamu bersyukur. Sumber-sumber ilmu komunikasi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Al-Quran sebagai firman Allah yang mengajarkan etika komunikasi bahkan kepada makhluk selain manusia. Contohnya, semut dalam Quran surat An-Naml ayat ke-18 yang berbicara agar kaumnya tidak terinjak oleh tentara Sulaiman. Yang kedua itu ada hadis yang menunjukkan bagaimana Rasulullah berkomunikasi, lembut, jujur, dan penuh kasih. Yang ketiga, akal sehat dan fitrah manusia sebagai alat untuk memahami dan menyampaikan kebenaran. Komunikasi sudah ada sejak manusia diciptakan. Adam alaihi salam menerima wahyu dari Allah dan diajarkan nama-nama benda. Itu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-31. Ini adalah dasar ilmu dalam komunikasi. Komunikasi adalah kebutuhan dasar, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan tidak bisa hidup sendiri tanpa komunikasi. Lebah saling menunjukkan lokasi bunga. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-68. Burung hudhud berbicara kepada Nabi Sulaiman. Selanjutnya itu ada komunikasi adalah rahmat. Komunikasi membawa cahaya kasih sayang, bukan kebencian. Bahkan Rasulullah melarang menyakiti hewan dan tanaman karena keduanya juga berkomunikasi dengan alam dan penciptanya. Istilah komunikasi di dalam Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama itu ada jenis al-risalah, yaitu jenis pesan. Pesan Allah kepada seluruh makhluknya, baik dalam bentuk wahyu, bentuk alam, maupun peristiwa. Yang kedua itu ada qawwatu al-risalah, yaitu kekuatan pesan. Semakin tulus niat, semakin kuat pengaruhnya. Contohnya, Allah mengajarkan semut berbicara, burung berkicau memujinya,
bahkan batu dan pohon menyampaikan informasi di akhir zaman. Hadis riwayat Muslim. Fungsi komunikasi Islam ini ada beberapa. Itu sangat penting bagi kita. Yang pertama itu meyakinkan dan mengingatkan. Meyakinkan dan mengingatkan, nasihat dan tausiah adalah bentuk komunikasi untuk memperbaiki manusia. Kita sebagai manusia harus saling mengingatkan. Karena misalnya teman kita ada yang berbuat salah, kita harus mengingatkan dengan yang baik-baik agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Yang kedua itu ada motivasi dan hiburan. Rasulullah SAW pun bercanda tetapi tidak pernah berdusta. Yang ketiga adalah sosialisasi dan spiritualitas. Hewan juga bersosialisasi, burung, lebah, semut, hidup di dalam komunitas terorganisir. Selanjutnya ada fungsi spiritual. Zikir dan doa adalah komunikasi spiritual yang memperhati manusia. Makanya manusia itu disuruh rajin sholat, banyak-banyak zikir, berdoa, agar manusia itu bisa berkomunikasi dengan Allah, agar dia bisa menyampaikan apa yang di dalam hatinya, atau ingin curhat kepada Allah, meminta pendapat kepada Allah, bagaimana solusinya, agar dia itu bisa dipermudah lah jalannya gitu untuk menuju apa yang dia impikan. Selanjutnya itu ada bentuk komunikasi Islam. Yang pertama itu ada komunikasi ilahiyah. Komunikasi ilahiyah itu seperti sholat, doa, dan zikir. Selanjutnya itu ada komunikasi manusia dengan pencipta dan alam. Komunikasi manusia dengan pencipta dan alam itu kita seperti kita sholat tadi. Kita berdoa kepada Allah, bersujud kepada Allah, meminta ampunan kepadanya, dan meminta pertolongan kepadanya agar jalan kita menjadi sempurna dan dipermudah. Selanjutnya itu ada komunikasi intrapersonal, refleksi, tafakur, dan muhasabah. Nah, selanjutnya ada komunikasi antarpersonal, percakapan sesama manusia. Nah, seperti kita nih, kayak kita dengan teman kita lagi berkomunikasi atau lagi curhat gitu kan, atau seperti ustadz yang sedang berdakwah di depan berdakwah di depan dekat masjid, kayak sholat Jumat gitu kan. Sebelum kita sholat Jumat kita mendengarkan ceramah. Nah itu. Bahkan hewan berkomunikasi secara instinktif dan naluriah, dan tumbuhan bereaksi terhadap cahaya, air, dan sentuhan sebagai bentuk komunikasi biologis. Nah, selanjutnya itu prinsip dasar dalam komunikasi nih. Nah, yang pertama itu prinsipnya adalah ikhlas. Karena Allah itu terdapat di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Yang kedua itu jujur, tidak manipulatif. Nah, kita sebagai makhluk Allah, orang Islam, kita itu harus jujur, tidak boleh berbohong. Walaupun kadang ya manusia kadang khilaf kan, suka-suka bohong, tapi usahakan kita jujur di dalam kebaikan. Nah, yang ketiga itu bersih, tidak kotor dalam perkataan dan niat. Nah, kita itu tidak boleh berkata kotor karena itu bisa menyebabkan dosa. Nah, selanjutnya ada berpikir positif atau husnuzon. Nah, kadang kan manusia itu ada yang kayak mikirnya kayak ini anak nih gini. Nah, kita tidak boleh. Kita ambil positifnya aja, ambil baiknya aja. Kita itu nggak boleh suzon. Selanjutnya itu ada prinsip hati, lisan, dan amal. Nah, selanjutnya prinsip pengawasan dan privasi. Selanjutnya efisiensi dan kejelasan di dalam pesan. Contohnya itu Rasulullah ketika berbicara, beliau ulangi 3 kali agar jelas. Bila menulis surat kepada raja, bahasanya sopan dan padat. Nah, apabila kita sudah mengulangi nih 3 kali, maka kalau orang itu tidak jelas juga, maka orang itu bermasalah. Ya. Analisis itu kontemporer, komunikasi Islam dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, hari ini komunikasi sering tercemar. Kebohongan, hoaks, ujaran kebencian. Padahal Islam mengajarkan komunikasi dengan aman dan kasih. Contohnya aplikasi komunikasi dalam Islam itu seperti kepada manusia. Jangan menyakiti dengan ucapan. Sampaikan dakwah dengan hikmah. Terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125.
Kepada hewan, Rasulullah melarang memukul atau menyiksa hewan. Bahkan wanita pelacur masuk surga karena memberi air pada anjing. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, kepada tumbuhan, Islam melarang menebang pohon sembarangan. Menanam pohon berpahala seperti sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Manusia diberi akal, lidah, dan hati. 3 hal yang tak dimiliki hewan dan tumbuhan dalam bentuknya yang lengkap. Tapi justru karena itu manusia dituntut menjaga komunikasi, bukan hanya dengan sesama, tetapi dengan semua ciptaan Allah. Jika semut bisa berkomunikasi untuk menyelamatkan kaumnya, jika burung bisa menyampaikan pesan pada Nabi, maka apakah manusia akan kalah adab dan akhlaknya? Semoga ceramah ini bermanfaat dan menyadarkan kita bahwa Islam adalah komunikasi antara langit dan bumi, antara hamba dan Khaliknya, antara makhluk dan sesamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.